A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sahabat, kita ketemu kembali di segmen Jibril dalam kajian membangun personality. Terakhir kita sudah membahas tentang betapa tidak ilmiahnya insan terhadap eskatologi. Ya. Di ayat selanjutnya ini kita ketemu dengan lafaz nafs kembali. Cuman nafs yang di sini itu nafsnya pengamal di salah Allah. Kita baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'au wala darran illa ma syaa Allah. Katakanlah, aku tidak berwenang, untuk menentukan yang manfaat maupun yang mudarat untuk nafsku. Jadi tiap nafs tidak memiliki wewenang untuk menentukan yang manfaat maupun yang mudarat. Illa masya Allah, kecuali atas dasar sukanya Allah. Nah, ini kalau yang berkaitan dengan nafsnya, ya. Jadi untuk yang berkaitan dengan nafs di sini, nafs itu tidak memiliki kewenangan untuk menentukan yang manfaat maupun yang mudarat. Cuman ada kecualinya, yaitu atas dasar sukanya Allah. Berarti harus ada konfirmasi dengan sukanya Allah, bukan kepada selera insan kita. Nah, untuk menentukan mana yang manfaat, mana yang mudarat, bukan kewenangan kita untuk menentukannya. Gitu. Cuman kan kadang-kadang kita terlalu subjektif ya untuk menentukan yang manfaat dan yang mudarat ini. Yang mana yang manfaat, yang mana yang mudarat. Nah, gitu. Kita terlalu subjektif. Belum tentu yang kita anggap manfaat itu benar-benar bermanfaat. Bisa jadi itu adalah sebuah kemudaratan. Dan bisa jadi yang kita anggap mudarat itu adalah sebuah kemanfaatan. Nah, ukurannya apa? Nah, apa ukuran manfaat dan mudarat itu? Nah, ini kan menjadi sebuah pertanyaan yang harus kita jawab, dan menjawabnya juga harus sesuai dengan atas dasar sukanya Allah. Jadi kita harus konfirmasi dulu ke Allah ini, yang mana disebut manfaat, yang mana disebut mudarat itu. Nah, ya.
kalau kita perhatikan ayatnya kan di lanjutan itu walau kuntu a'lamul ghaib. Nah, sekiranya aku mengetahui yang gaib, lastakfartu minal khair, tentulah aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya. Wama masan yasu, dan aku tidak akan ditimpa negatifan. In ana illa nadhiru wa basyirun, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan dan membawa kabar gembira liqaumi yu'minun. Nah, jadi ada determinannya di akhir ayatnya itu, liqaumi yu'minun. Kalau kita mengambil konklusi di ayat ini banyak sekali ya, ada kalimat yang disubstitusi dengan kalimat lain. Di atas dikatakan aku tidak berwenang untuk menentukan mana yang manfaat dan mana yang mudarat. Nah, di atasnya dia ganti dengan walau kuntu a'lamul ghaib. Jadi memang untuk menentukan yang manfaat dan mudarat itu memang misterius, ya, sangat misterius. Nah, di sini dipakai dengan menggunakan kalimat ghaib. Ya, jadi yang ghaib itu bukan juri, bukan setan, bukan kuntilanak, bukan ya. Permasalahan manfaat dan mudarat ini memang ghaib. Makanya harus mengatakan kalau aku tahu yang ghaib, katanya Tuhan aku pasti akan membuat kebaikan. Nah, itu satu catatan ya. Satu catatan. Berarti yang bermanfaat itu sangat koheren dengan yang namanya al-khair. Begitu. Di ayat ini ya. Sangat koheren dengan yang namanya al-khair. Nah, yang namanya manfaat itu dia tidak berkorelasi dengan yang namanya ya. Tapi dengan khair. Kebaikan buat apa? Kebaikan untuk siapa? Di qaumi yuk. Itu jelas sekali itu imannya. Ya. Jadi yang namanya manfaat maupun yang mudarat itu determinasinya adalah iman. Gitu. Determinasinya liqaumi yu'minun, jadi iman. Segala sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan bagi iman kita, tentu itulah yang disebut dengan manfaat. Dan sebaliknya, segala sesuatu yang mendatangkan kemudaratan, keburukan bagi iman kita, itulah yang dinamakan mudarat. Nah, kita mengambil konklusi berdasarkan ayat ini. Nah, insan, nafs, dia tidak punya kewenangan untuk menentukan mana yang manfaat, mana yang mudarat itu. Ila masya Allah. Nah, apa suka Allah di sini? Itu tadi. Nah, jadi untuk mengkonfirmasi mana yang manfaat dan mudarat menurut Allah itu, maka
harus kita inline-kan dengan kebaikan. Nah, kebaikan buat apa? Kebaikan buat iman kita. Jadi kalau sesuatu itu bisa mendatangkan keburukan buat iman kita, maka itulah yang mudarat. Itulah yang mudarat. Namun yang bisa memberikan kebaikan bagi iman kita, maka itulah yang manfaat. Buat saya, selain daripada kitabullah, itu adalah semuanya mudarat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.